Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tampun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya padamu. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi lawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya.
demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Siara Batin. Bertobat bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi juga perlu membenahi relasi kita yang kurang beres dengan orang lain. Dari pihak kita diminta keterbukaan untuk memberikan pengampunan tulus kepada sesama yang bersalah kepada kita. Karena kita telah lebih dahulu mengalami belas kasihan dan pengampunan dari Allah dalam hidup ini. Pengalaman diampuni, diterima, dan dicintai Allah itu harus diresapkan dalam kesadaran kita agar dapat menggerakkan hati untuk mengampuni sesama secara tulus, total, dan lemah lembut. Pengalaman itu juga akan memampukan kita untuk ikut merasakan kesesakan sesama, mendengarkan jeritan permohonan sesama, memaklumi kemalangan yang sedang dialami, serta pada akhirnya juga mencintai sesama. Dengan demikian, pertobatan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin berbelas kasih, lemah lembut, murah hati, peka mendengarkan jeritan kemalangan orang lain yang remuk redam hatinya. Marilah berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk menyadari dan mengalami kembali pengampunan dan cinta-Mu agar kami dapat mengampuni sesama. Amin.